Langit Yogyakarta pada penghujung tahun 1948 tidak lagi berwarna biru tenang, melainkan tampak seperti kanvas yang tercoreng jelaga dan api. Di sebuah sudut gang sempit dekat Malioboro, seorang pemuda bernama Surya Fajar berdiri mematung menatap kepulan asap yang membubung dari arah pangkalan udara Maguwo. Nama Surya diberikan oleh ayahnya dengan harapan ia akan menjadi fajar yang menyinari kegelapan. Namun kini ia merasa fajar itu telah tenggelam sebelum sempat merekah. Deru mesin pesawat Mustang milik Belanda membelah kesunyian pagi, menjatuhkan selebaran dan bom yang merobek kedaulatan Republik yang baru seumur jagung. Surya adalah seorang kurir sandi yang bertugas menghubungkan markas besar tentara dengan sel-sel perlawanan rakyat di pinggiran kota. Di tangannya, selembar kertas lusuh berisi kode rahasia digenggam erat Sioliolala. Kertas itu adalah satu-satunya nyawa yang tersisa di muka bumi. Baginya, merah di langit Yogya bukan sekadar warna senja, melainkan perlambang darah para pejuang yang tumpah demi mempertahankan jengkal demi jengkal tanah warisan. Ia bergegas melangkah, menyelinap di antara beang-beang bangunan tua yang dindingnya sudah dipenuhi coretan merdeka atau mati. Di sebuah kedai jamu yang tampak tutup, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Pertiwi menunggu dengan gelisah di balik pintu bambu. Ibu Pertiwi bukan sekadar pemilik kedai. Ia adalah simpul informasi bagi para gerilyawan yang kelelahan dan kelaparan di tengah blokade ekonomi yang mencekik. "Surya, kau terlambat 2 menit," bisik Ibu Pertiwi saat pemuda itu berhasil menyelinap masuk melalui pintu belakang yang berderit pelan. Surya mengatur napasnya yang memburu. "Langit sedang tidak bersahabat, Bu. Serigala-serigala besi itu terbang terlalu rendah di atas kepala kami." Dialog singkat itu cukup untuk menggambarkan betapa gentingnya situasi di jantung ibu kota revolusi saat itu. Ibu Pertiwi memberikan segelas air putih dan sepotong ubi rebus yang sudah dingin. Makanan mewah di masa ketika beras lebih berharga daripada emas. Mereka sudah masuk ke kota. Jenderal Sudirman dikabarkan telah meninggalkan istana untuk memimpin gerilya dari hutan. Lanjut Ibu Pertiwi dengan suara bergetar. Kabar itu bagaikan petir di siang bolong bagi Surya. Pimpinan tertinggi militer mereka sedang sakit parah, namun tetap memilih memanggul senjata di atas tandu. Semangat Surya kembali berkobar. Jika sang jenderal yang rapuh raganya saja tidak menyerah, apalagi dia yang masih muda dan memiliki napas panjang, tugas Surya kali ini adalah mengantarkan pesan kepada seorang komandan gerilya bernama Mayor Teguh Iman yang bersembunyi di kaki Gunung Merapi. Perjalanan menuju utara tidaklah mudah, karena setiap persimpangan jalan telah dijaga ketat oleh patroli tentara KNIL yang haus darah. Surya harus melewati persawahan yang becek dan hutan-hutan jati yang meranggas untuk menghindari pandangan mata musuh. Sepanjang jalan, ia menyaksikan rakyat jelata yang ketakutan. Namun, di mata mereka masih tersimpan binar harapan yang sulit dipadamkan. Ia teringat pesan ayahnya sebelum gugur di pertempuran Ambarawa. Negara ini tidak dibangun dengan kata-kata, tapi dengan keringat dan keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat kaki Surya terus melangkah, meski sol sepatunya sudah menipis, dan kakinya mulai lecet berdarah. Merah darah di kakinya seolah menyatu dengan merah bendera yang ia sembunyikan di balik baju drillnya yang kusam. Saat malam tiba, Yogyakarta berubah menjadi kota hantu, yang hanya diterangi oleh lampu-lampu minyak yang temaram. Surya beristirahat sejenak di bawah pohon beringin besar, mendengarkan suara jangkrik yang seolah ikut mengintai keberadaan musuh. Tiba-tiba, suara derap sepatu Lars terdengar mendekat, membuat jantung Surya berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan. Ia menahan napas, merapatkan tubuhnya ke batang pohon yang kasar, berdoa agar kegelapan malam menjadi pelindung setianya. 3 tentara musuh lewat sambil tertawa-tawa, membicarakan kemenangan yang mereka anggap sudah di depan mata, karena Yogyakarta telah jatuh. Surya mengepalkan tangan. Dalam hati ia berjanji bahwa tawa mereka tidak akan bertahan lama di tanah para raja ini. Setelah patroli berlalu, ia melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada, mengikuti insting seorang pemburu yang sedang diburu. Memasuki wilayah perbukitan, udara mulai terasa menusuk tulang. Namun, tekad Surya tetap hangat membara. Harapan dalam masa genting revolusi adalah komoditas yang paling mahal, dan Surya merasa dialah penjaga gudang harapan itu. Menjelang subuh, ia sampai di sebuah gubuk tua yang menjadi pos depan pasukan Mayor Teguh Iman. "Siapa di sana? Sebutkan semboyan." Suara berat terdengar dari balik semak belukar, disertai bunyi kokangan senjata. "Fajar akan menyingsing. Merah tetap merdeka," jawab Surya dengan tegas, namun tertahan.
Seorang pria bertubuh tegap dengan seragam hijau yang sudah lusuh muncul. Dialah Mayor Teguh Iman yang legendaris. Mayor Teguh menerima surat dari Surya, membacanya dengan bantuan cahaya senter kecil yang ditutup kain merah. Wajah sang mayor tampak mengeras, rahangnya mengatup rapat mencerminkan beban berat yang dipikulnya di garis depan. Pesan ini mengatakan, kita harus memulai serangan umum dalam waktu dekat untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita masih ada, ujar Mayor Teguh. Surya merasa bangga bisa menjadi bagian dari rencana besar yang nantinya akan mengguncang dunia internasional itu. Selama beberapa hari di perkemahan, Surya melihat bagaimana para pejuang hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, namun memiliki disiplin baja. Ada seorang gadis muda bernama Laras Hati yang bertugas sebagai perawat bagi para prajurit yang terluka. Laras Hati selalu tersenyum meski obat-obatan yang ia miliki hanyalah perban bekas yang dicuci berkali-kali dan ramuan herbal tradisional. Luka di badan bisa sembuh, tapi luka kehilangan tanah air akan dibawa sampai mati, kata Laras saat mengobati kaki Surya yang luka. Kata-kata Laras Hati menembus sanubari Surya, menyadarkannya bahwa revolusi ini melibatkan setiap elemen bangsa, bukan hanya mereka yang memegang bedil. Kehadiran sosok-sosok seperti Teguh Iman dan Laras Hati adalah bukti bahwa di tengah kehancuran, kebaikan dan keberanian tetap tumbuh subur. Suatu siang, pesawat intelijen musuh terbang rendah di atas perkemahan, memaksa semua orang untuk bersiaga penuh. Mereka harus berpindah tempat lagi, mendaki lereng yang lebih terjal untuk menjaga kerahasiaan posisi pasukan gerilya. Surya ikut membantu memanggul logistik, merasakan beratnya perjuangan fisik yang harus ditempuh setiap harinya. Di sela-sela istirahat, ia sering menatap ke arah selatan, ke arah kota Yogyakarta yang tertutup kabut tipis. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang cemas, menunggunya pulang di rumah mereka yang sederhana di pinggiran kota Gede. Namun, cinta pada ibu harus berbagi ruang dengan cinta pada Ibu Pertiwi yang sedang menangis karena diinjak-injak penjajah. Persiapan serangan umum mulai dimatangkan. Setiap prajurit mengasah bayonet dan membersihkan senjata dengan sisi-sisi minyak kelapa. Tekanan psikologis di masa genting ini sangatlah hebat. Ada rasa takut yang manusiawi, namun segera terkalahkan oleh rasa tanggung jawab. Surya ditugaskan kembali ke kota untuk memberikan instruksi terakhir kepada jaringan perlawanan bawah tanah. Perjalanan pulang terasa lebih berat karena penjagaan musuh semakin menggila setelah adanya desis-desyes tentang pergerakan gerilya di sebuah desa. Surya melihat sebuah rumah dibakar oleh serdadu karena pemiliknya dituduh menyembunyikan logistik untuk pejuang. Tangisan anak-anak desa memecah kesunyian, menciptakan simfoni penderitaan yang tak tertahankan bagi siapapun yang mendengarnya. Surya harus menahan diri untuk tidak menyerang serdadu itu secara membabi buta, demi misi yang lebih besar. Ia belajar bahwa, terkadang keberanian yang paling sulit adalah keberanian untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat. Langit Yogya sore itu kembali memerah, seakan memberikan tanda bahwa badai besar akan segera datang menerjang. Surya berhasil masuk kembali ke kota, melalui jalur rahasia, di dalam saluran air peninggalan zaman Belanda yang berbau busuk. Ia kembali menemui Ibu Pertiwi di kedainya, memberikan kode bahwa waktu yang ditunggu telah hampir tiba. Siapkan rakyat, pastikan mereka tahu bahwa fajar akan segera menyingsing, pesan Surya kepada wanita tangguh itu. Ibu Pertiwi mengangguk mantap, matanya memancarkan api semangat yang tidak pernah padam oleh usia. Malam sebelum serangan dilakukan, suasana Yogyakarta sangat sunyi, seolah alam semesta sedang menahan napas secara kolektif. Surya tidak bisa tidur. Ia membersihkan pisau belatinya berkali-kali hingga mengkilap di bawah cahaya bulan. Ia teringat kembali pada title fokus hidupnya. Harapan dalam masa genting revolusi bukan hanya soal kemenangan militer. Harapan itu adalah tentang martabat, tentang hak untuk berdiri tegak di kaki sendiri tanpa diperintah oleh bangsa lain. Tepat pukul 6 pagi, bunyi sirene dan dentuman meriam menggelegar dari segala penjuru kota Yogyakarta. Pasukan Mayor Teguh Iman merangsek masuk, menyamar sebagai penduduk lokal, sebelum akhirnya mengeluarkan senjata yang tersembunyi. Surya berada di garis depan, memandu pasukan melewati lorong-lorong sempit yang sudah ia hafal luar kepala. Pertempuran pecah di titik-titik vital, dari kantor pos besar hingga benteng Frederberg yang kokoh berdiri. Asap mesiu memenuhi udara, membuat mata perih, namun tidak menyurutkan langkah para pejuang yang meneriakkan kata merdeka. Musuh yang terkejut dengan serangan serentak ini mulai kocar-kacir. Mereka tidak menyangka tentara hantu itu bisa masuk ke kota dengan begitu rapi. Surya melihat bendera merah putih dikibarkan di salah satu gedung tinggi. Meski hanya untuk beberapa jam,
efek psikologisnya luar biasa. Dunia internasional yang selama ini mengira Republik telah mati, kini tersadar melalui siaran radio bahwa jantung Indonesia masih berdenyut. Di tengah pertempuran, Surya terluka di lengan kirinya terkena serpihan mortir. Namun, ia tetap maju memberikan bantuan. Ia melihat banyak kawan gugur di sampingnya. Darah mereka membasahi bumi Yogyakarta yang kian memerah. Pengorbanan itu terasa sangat nyata. Bukan lagi sekadar narasi di buku-buku sejarah atau cerita pengantar tidur. Serangan 6 jam itu berakhir sesuai rencana. Para pejuang ditarik mundur kembali ke hutan sebelum bantuan musuh yang lebih besar tiba. Meski singkat, serangan itu adalah bukti nyata bahwa harapan tidak pernah mati selama masih ada jiwa yang rela berkorban. Surya kembali ke markas gerilya dengan perasaan campur aduk antara duka karena kehilangan kawan dan bangga karena keberhasilan misi. Laras hati segera menangani lukanya. Tangannya yang lembut memberikan kenyamanan di tengah hiruk-pikuk sisa perang. Kita menang sedikit hari ini, Surya, bisik Laras sambil membalut lukanya dengan kain bersih. Surya tersenyum tipis. Kemenangan hari ini adalah modal untuk kemenangan besar esok hari. Laras, bulan-bulan berikutnya adalah masa yang penuh ujian diplomasi dan pertempuran kecil yang menguras energi. Namun, mentalitas bangsa sudah berubah. Mereka tidak lagi merasa sebagai bangsa jajahan, melainkan bangsa yang merdeka secara batin. Merah di langit Yogya kini bukan lagi tanda kecemasan, melainkan tanda keberanian yang telah teruji oleh api revolusi. Surya Fajar tetap menjadi kurir, menghubungkan satu titik perlawanan ke titik lainnya, hingga kedaulatan benar-benar diakui sepenuhnya. Ia menyaksikan perubahan zaman, dari dentuman meriam hingga jabat tangan di meja perundingan. Sejarah mencatat nama-nama besar, namun sejarah juga dibangun oleh ribuan sosok tanpa nama, seperti Surya dan Ibu Pertiwi. Harapan adalah bensin bagi mesin revolusi, dan tanpa harapan, senjata secanggih apapun hanyalah besi tua yang dingin. Kini, ketika menatap langit Yogyakarta yang damai, Surya selalu teringat pada masa-masa genting itu. Masa di mana setiap embusan napas adalah taruhan, dan setiap langkah adalah pernyataan cinta pada tanah air. Perjuangan mungkin berubah bentuk, namun semangat untuk menjaga merah di langit, tetap suci, harus terus diwariskan kepada setiap generasi. Terima kasih telah menyimak narasi sejarah ini. Jika Anda menyukai konten yang mengangkat nilai-nilai perjuangan dan sastra, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra. Dukungan Anda membantu kami terus menghidupkan kisah-kisah yang terlupakan.